Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 4 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini tanggal 3 September untuk IHSG koreksi cukup dalam ya, 1% lebih ke level 7.616, bahkan tadi sempat mendekati area supportnya untuk harga terendah untuk IHSG hari ini ada di level 7.598 ya, area sini cuman ada sedikit perlawanan naik sih. Ya semoga aja sih untuk besok tanggal 4 ini nggak jebol ya, support yang di 7580-an untuk indeks IHSG. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 3 September ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya untuk aslinya masih net buy ya, paling banyak di saham Bank BRI 308,3 M dan harga sampai BRI hari ini dijaga ya, nggak merah sih kayaknya tadi, bahkan sempat naik ke 5.200-an, nanti kita akan coba cek. Selain di saham Bank BRI untuk aslinya juga masuk di Brand 71,3 M, kemudian di Bank BNI net buy 36 M-an lebih. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Bank Mandiri, BRIS, ASI, Antam, Telkom ya, cuman secara nilai sih aslinya net buy. IHSG koreksi ya, mungkin untuk besok sih buat patokan teknikalnya aja ini, selama nggak jebol aja di bawah 7580-an mudah-mudahan aman ya. Misalnya IHSG hijau ya mungkin itu bisa dipantau untuk BBRI, siapa tahu besok terbang cukup tinggi ya, mengingat untuk aslinya dalam beberapa hari terakhir ini masuk. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk IHSG, pantau supaya 7580-an, semoga nggak jebol untuk besok tanggal 4 September. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 3 untuk indeks Asia sebagian besar merah sih. Untuk indeks Eropanya juga ini masih running trade dan merah semua. Kita lihat aja sih untuk besok. Pantau supportnya selama nggak jebol di bawah 7580-an, mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA yang hari ini koreksi turun ke level 10.175. secara teknikal kurang bagus ya, ini buat low baru di bawah 10.200 untuk BBCA hari ini. Jadi hati-hati aja untuk besok, misal BBCA masih merah ada potensi ke 10.050. Ini support selanjutnya ya untuk saham BBCA kalau secara Fibonacci, dan untuk resistennya masih di 10.400. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA sebenarnya nggak rame-rame banget ya. Untuk aslinya sendiri net sell 9,5, net sell cuman nggak terlalu banyak, jadi sebagian masuk, bagian keluar. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di BBCA tanggal 3 September untuk aslinya sendiri yang masuk ada YU, CC, BK, BB, RX ya, lumayan banyak broker-broker asing yang masuk. Cuman yang keluar juga cukup banyak ini nilainya. KZ, ZP, DX net sell ya, untuk KZ-nya net sell 90,5 M, ZP net sell 75,8 M, DX net sell 23,2 M. Jadi secara keseluruhan sih aslinya tadi net sell 9 M-an ya. Untuk lokalnya sendiri yang masih sama yang keluar juga nggak beda jauh, bahkan ada yang keluar cukup banyak ini PD 38 M, dan yang masuk sebagian broker-broker retail masuk di harga atas ini untuk saham BBCA. Ya mungkin untuk besok sih kalau misal masih merah ya di awal market, jangan buru-buru buat masuk atau nambah muatan. Tunggu aja di area supportnya ini, siapa tahu bisa mantul naik di level 10.050. Nah itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk lagi atau nambah muatan di saham BBCA. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya nanggung ya. Tapi kembali lagi sih kalau untuk jangka panjang ya sebenarnya nggak terlalu masalah, mudah-mudahan aja masih uptrend, cuman kurang apa ya, kurang pas ya di tengah-tengah itu nanggung. Amannya lebih worth it ambil ketika harganya berada di dekat area support atau nunggu konfirmasi breakout kalau volumenya bagus. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya masuk lagi tapi harganya
nggak kemana-mana ya, bukannya nggak kemana-mana sih, tadi sempat naik cuman ditarik turun lagi, bahkan sempat nyentuh level 5250 untuk hari ini. Mendekati resistennya, cuman masih belum breakout ya, mungkin karena IHSG-nya merah. Jadi untuk BBRI masih belum bisa breakout lagi di atas 5250-nya. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih hari ini asingnya akumulasi lagi ya, cukup banyak di saham BBRI sebanyak 308,3 M. Ini kalau kita lihat hari kemarin, dalam 2 hari terakhir ini udah net pay 500-an M ya. Jadi ketika BBRI sideways atau berada di bawah resistennya 5250 itu asingnya cenderung masuk ya. 1, 2, 3 ini candlenya kecil-kecil tapi asingnya masuk dengan jumlah yang banyak ya. Semoga aja sih IHSG besok bisa bagus ya, dan BBRI bisa breakout di atas 5250 ya, itu bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksi lebih detail hari ini untuk saham BBRI, kira-kira siapa yang masuk untuk asingnya tanggal 3 September ada KZ, akumulasi 379,6 M, cukup banyak ya. Selain KZ ada BB versi asing yang 100% transaksinya buy di saham Bank BRI, tidak melakukan penjualan sama sekali. Ini net pay 63,4 M. Nilai transaksinya juga sama 63,4 M. Kemudian selain KZBB ada juga YU, ini masuk 35 M-an lebih. TC versi asing masuk 7,7 M. Dan yang keluar untuk asingnya hari ini ada PK, AK, ZB. Cuma secara nilai nggak sebanyak KZ masuk ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing, khususnya oleh KZ versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, ini kelihatan sekali lokalnya pada jualan, asingnya masuk. Untuk besok ya kemungkinan ini sih, kalau nggak sideways sedikit di bawah resistennya ini ya, mudah-mudahan bisa naik breakout ya buat teman-teman yang mau entry lagi di saham BBRI. Disclaimer sih, kalau untuk jangka panjang atau untuk swing pun juga sebenarnya lumayan berani ya di harga di bawah 5.200-an ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Buat target price-nya aja, misal besok breakout dan nyentuh atau melewati level 5325 ya, bisa buat high baru di atas itu ya, potensinya akan ngejar 5.750 untuk saham Bank BRI. Mudah-mudahan aja ya. Kalaupun turun ya, selama asingnya nggak distribusi gede-gedean lagi sih, kemungkinan itu koreksi wajar ya. Jadi sabar aja, jangan buru-buru buat cut loss, sayang ya kalau di saham BBRI di level 5.000-an ini cut loss. Kalau misal kita gunakan MA 200 saja, ini lagi berada di MA 200-nya kalau nggak salah ya, di level saat ini tuh. Ya kan, lagi mencoba break di atas MA 200, dan untuk MA 200-nya ya ini sejajar ya, atau hampir samalah dengan Fibonacci-nya 5250. Jadi kalau bisa breakout di atas itu, disertai volume yang bagus, disertai asing masuk, nah itu ada potensi mulai uptrend. Dan buat teman-teman yang mau nambah posisi lagi, misal udah punya posisi di bawah ya, nggak ada salahnya juga sih. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk target price-nya untuk swing ya ke 5750-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya turun lumayan dalam, 1,74% ke level 7.075 ya. Close-nya pas di area support. Jadi ya masih ada yang jaga sih di area supportnya ini. Semoga aja besok langsung hijau ya untuk saham Bank Mandiri ini. Coba kalau kita lihat hari ini sih asingnya keluar lumayan banyak lagi ya, 100-an M tadi kalau nggak salah. Hari ini tanggal 3 net sell 106,5, tapi kemarin masuk, jadi kadang masuk kadang keluar ini untuk asingnya di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 3 September untuk asingnya yang keluar ada ZP ya, 170,7 M. Lumayan banyak dan cenderung distribusi. Ini hampir seluruh transaksinya jualan ya. Nilai transaksinya 181,2 M dan net sell
170,7 M. Selain ZB ada AK, RE, GU yang juga keluar. Kemudian yang masuk untuk asnya CCKZ. Untuk lokalnya sendiri netbuy sih lebih banyak yang masuk. Untuk besok mungkin karena ini kelasnya di area support ya, lihat aja sih di awal market. Kalau hijau berarti ada yang jaga di area support dan kemungkinan untuk skenario-nya akan sideways dulu seperti ini ya. Untuk resisten terdekatnya secara histori ada di 7.300 sih. Pantau aja level ini mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading ya. Entry ini di area support ya, target price satunya di 7.300 ini. Breakout di atas itu mulai ngejar 7.500 ya, tapi pastikan dulu breakout di atas 7.300 untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok sih ya itu tadi ya, lihat di awal market. Kalau langsung merah wait and see aja dulu. Cuman kalau langsung hijau disclaimer juga buat teman-teman yang mau entry, nanti target price satunya di 7.300. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih dijaga ya, kalaupun turun nanti naik lagi dan cenderung sideways seperti ini. Kalau ya skinnya bagus ya mudah-mudahan bisa breakout dan ngejar 7.500. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BNI kemarin nggak sempat kita bahas ya, dan hari ini sih juga harganya masih kurang begitu menarik ya, masih cenderung konsolidasi sideways di area sini-sini aja di range area 5250 sampai 5500. Hari ini di drop naik 0,47% ya, naik 25 poin ke level 5375. Di tengah-tengah juga sih kalau mau entry untuk trading swing nanggung, tapi kalau untuk jangka panjang ya disclaimer sih ini udah mulai bullish sih. Kalau lihat trennya kan naik sideways breakout, naik ini sideways lagi ya, mudah-mudahan aja bisa breakout dalam waktu dekat di atas 5.500 dan mulai ngejar 5.800an untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBNI hari ini tanggal 3 September asnya masuk 36M. Kalau nggak salah dari kemarin sih asnya masuk. Kemarin tanggal 2 juga masuk ya netbuy. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BNI. Hari ini tanggal 3 September yang akumulasi ada ZB untuk asingnya 35,2M netbuy. Selain ZB, DX, CC versi asing juga masuk. Dan yang keluar nilainya nggak sebanyak asing masuk ini YU AK ya. YU-nya net sell 3,1M, AK-nya net sell 1,8. Nggak sebanyak asing masuk sih. Jadi BBNI diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell. Harga sahamnya naik nggak terlalu tinggi sih. Mudah-mudahan aja untuk besok masih bisa naik. Mungkin kalau hijau pantau aja resistennya di 5.500 ini ya. Semoga bisa breakout dan mulai ngejar 5.800an untuk saham BBNI. Tapi kalau belum bisa breakout malah turun lagi ya, kemungkinan sideways dulu mungkin seperti ini untuk polanya beberapa hari ke depan ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Pantau aja area support resistennya selama nggak jebol di bawah 5250 berarti aman. Tapi kalau bisa breakout ya bagus ya, mulai ngejar resistennya di 5825. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Arto yang hari ini longsor ya. Setelah kemarin mencoba breakout juga tadi di awal market sempat dibuka hijau dulu. Di awal market itu open gap atas, opennya di 3.000 ya, cuman langsung jebol lagi di bawah supportnya 2950 untuk hari ini. Kurang bagus ya untuk saham Arto secara teknikal, gagal breakout. Dan ini pun juga turunnya cukup dalam 5% lebih. Hati-hati aja untuk besok kalau masih merah ya, buat teman-teman yang misal kemarin atau tadi sempat taking profit ya di resisten ya. Kalau mau entry lagi supportnya balik lagi di 2680-an kan, jadi entry di area support, target profitnya di resisten ya. Walaupun sempat breakout kan nggak ada salahnya juga sih ketika udah floating profit buat pasang trailing stop yang sedikit di bawah area resisten sebelumnya, jadi aman gitu profitnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Arto
tanggal 2 aslinya masuk, tanggal 3 ya, sorry. Nah, ini tanggal 3 aslinya keluar 7,5 M dan harga sahamnya turun. Kemarin masuk aslinya harganya naik ya. Arto kalau aslinya keluar cenderung turun sih, hati-hati aja. Hari ini yang distribusi untuk aslinya ada YU, ZP, BK lumayan banyak, dan yang masuk AKC ini 6,5 M paling banyak, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya juga ada yang jualan yaitu MG, dan yang masuk malah sebagian broker-broker retail ya, PD, XL, CC, XI, OD, NI masuk. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini kurang begitu bagus sih, hati-hati aja. Kalau masih merah di awal market jangan buru-buru entry. Tunggu area supportnya mungkin di 2680-an, 2670-an di area sini kalau ada tanda-tanda pullback. Disclaimer, kalau mau entry ya mudah-mudahan aja bisa mantul naik, dijaga di area supportnya yang ini. Dan untuk target price-nya di sini, kalau ambil di area support untuk swing target price-nya di 2950. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Arto. Lihat candle-nya hari ini dan transaksinya kurang bagus, jadi di awal market mending wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Supportnya di 2680 dan resistennya di 2950. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYP yang hari ini juga koreksi lumayan dalam ini. Setelah kemarin naik, bahkan tadi juga sempat hijau untuk saham BBYP itu sempat mencoba breakout ya di atas 320-an, bahkan sempat ke 330-an, cuman langsung dibanting turun di minus 4% lebih. Secara teknikal kurang bagus untuk hari ini. Takutnya kalau besok masih merah, supportnya lumayan dalam. Jadi buat teman-teman yang mau entry pun jangan buru-buru ya untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba apakah ada yang nampung untuk saham BBYP. Hari ini tanggal 3, aslinya net sell 1,5 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBYP hari ini tanggal 3 September, secara keseluruhan sih didistribusi oleh MG 6 M lebih ya. Dan yang nampung BK, SU, XL. Untuk BK-nya yang nampung asing, cuman yang jualan aslinya lebih banyak yaitu CC, ZP versi asing net sell lebih banyak lagi ya. CC-nya net sell 4,5 M, ZP net sell 1,2 M. Jadi asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya turun lumayan dalam ya. Tadi sempat naik ya. Kalau mau entry lagi mungkin, atau buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau sebagian diamankan sini di tengah-tengah ya. Agak nanggung cuman daripada turun lagi kan. Ya lihat aja sih untuk besok. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry karena supportnya lumayan dalam, ada di 272 dan resistennya masih di 322. Oke, itu untuk saham BBYP ya. Lihat transaksi hari ini dan candlenya kurang bagus, kayaknya ada potensi merah dulu di awal market. Apalagi kalau IHSG masih nggak terlalu bagus ya walaupun nggak harus banget ya untuk saham BBYP ini. Ya hati-hati aja sih di awal market, mending wait and see. Apalagi kalau buat low baru di bawah 300 ya. Kenapa 300 ya? Karena 300 itu 1, 2, 3 kali ya mantul di level 300. Buat low baru di bawah itu ada potensi ke 272. Oke, itu untuk saham Bank BBYP. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini juga turun cukup dalam, 4,65% ke level 10.250 ya. Gagal bertahan di atas 10.700 untuk hari ini, langsung longsor 4% lebih. Secara teknikal supportnya ada di 10.025. Jadi untuk besok mungkin tunggu aja ya di area sini. Kalau nggak ada yang jaga harga jebol ya tunggu di support selanjutnya 9.500-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Brand apakah masih masuk? Untuk asnya sih masuk ya, 71 M. Kita lihat apakah BK-nya masih masuk di saham Brand. Masih masuk 35,4 M ya, ini tanggal 3 September. Bahkan selain BK ada juga AK versi asing yang masuk lumayan banyak, 110,1 M. Untuk asingnya net buy ya, berarti ada yang akumulasi yaitu AK sama BK. Yang keluar DP, YU, ZP nggak sebanyak AK masuk. Jadi sebenarnya untuk saham Brand turunnya ini ada yang nampung sih. Yang jualan lokal, tapi akan ada yang nampung ya, mudah-mudahan saja ada potensi buat ribuan naik. Mungkin kalau ada yang jaga harga di level supportnya 10.025.
Lihat aja ya di awal market kalau langsung turun, pantau area sini mungkin buat teman-teman yang mau entry 10.050, 10.025. Di area situ ada tanda-tanda pullback. Disclaimer, kalau mau masuk untuk trading atau swing nanti target price-nya di 10.700. 10.700 sudah jadi resistennya dan support terdekatnya 10.050, 10.025. Oke, itu untuk saham brand. Mungkin untuk skenario-nya kalau karena candlenya hari ini kurang begitu bagus ya. Candlenya hari ini kurang begitu bagus ya, mungkin kalau di awal market merah dulu akan mantul seperti ini ya, mudah-mudahan aja sih nggak jebol ini 10.025 untuk saham brand. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini koreksi turun setelah kemarin nyentuh resisten ya. Ini gap up-nya juga belum ketutup sempurna. Mungkin buat teman-teman yang kemarin atau tadi sempat taking profit di Telkom di resistennya ya, kalau mau ambil lagi supportnya ada di 3050, 3060 mungkin di area sini kalau mau nambah muatan, atau kalau mau ambil posisi lagi ya, misal tadi sempat taking profit atau kemarin di resisten ya, bisa dipertimbangkan level 3050-an ini. Kalaupun jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat cut loss sih untuk saham Telkom, sayang ya kalau di cut loss di level 3000-an ini. Kalaupun turun lagi ya average down lagi aja di level 2990-an, ini support selanjutnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini untuk saham Telkom tanggal 3 September asingnya net sell 28 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Telkom hari ini tanggal 3 September ada yang nampung sih sebenarnya untuk asingnya, yaitu KZ ya. Bahkan di sini untuk KZ sama DX versi asing ini 100% buy, jadi murni nampung ya di saham Telkom. Yang keluar untuk aslinya BK 79M ya, secara nilai sih BK jualannya lebih banyak ya, jadi hari ini Telkom aslinya net sell, untuk lokalnya net buy, lebih banyak yang masuk ya. Cuman untuk transaksinya secara nilai masih didominasi oleh asing. Kalau melihat Gazet berani masuk 100% hari ini di saham Telkom ya. Sebenarnya kalau mau nyicil-nyicil lagi, disclaimer ya, misal pun turun pantau aja level 3050, 3060 ini. Kalau ada tanda-tanda mau naik ya ada potensi buat pullback seperti ini. Cuman kalaupun jebol di bawah 3050 ya jangan buru-buru buat average down lagi, nanti tunggu di support selanjutnya 2990, 3000 mungkin. Kalau di arah sini entry lagi itu malah lebih rendah lagi ya harganya di saham Telkom. Jadi pantau aja 3050, 3060 untuk besok, semoga nggak jebol. Dan untuk resistennya masih di 3140. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Wika ya. Wika hari ini nggak naik, bukannya nggak naik sih, naik tipis ya, maksudnya nggak terbang. Candlenya kecil ya, berarti ini dijaga sih untuk harga Wika ini di atas lah, ini hitungannya 460. Kita coba lihat untuk transaksinya apakah ada yang distribusi atau enggak. Untuk saham Wika hari ini tanggal 3 aslinya masuk lagi 6 eman lebih, jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 3 secara keseluruhan yang jualan AT dan yang masuk BK ya, BK-nya versi asing, AK versi asing juga masuk, yang jual untuk asingnya CC. Jadi asingnya net buy, untuk lokalnya distribusi yaitu ATMG net sell, yang jadi market maker utamanya hari ini YP ya, masih YP. Kalau kita lihat hari kemarin YP, MG, dan yang masuk paling banyak BK ya. Sampai hari ini pun untuk BK-nya nambah muatan lagi loh. Jadi BK mudah-mudahan untuk besok masih jaga harga untuk saham Wika ya. Mungkin buat patokan saya supportnya ada di 424, masih di sini. Siapa tahu di awal market merah dulu dan di area support ada jaga harga. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry, nanti target price-nya di 520. Mungkin seperti itu ya untuk saham Wika. Kalau nggak sideways ya, kalau turun tunggu di area support, kalau naik target price-nya di 520. Mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk trading di si disclaimer. Tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya belum terlalu direkomendasikan ya untuk Wika saat ini. Valuasinya udah nggak murah-murah banget ya, nggak kayak dulu pas di bawah 0,2, 0,3, paling sekarang berapa ini? Wika 0,5an mungkin ya. Coba kita lihat untuk PBV-nya berapa dan hutangnya berapa.
Oh, kuartal 2-nya bagus ya. Ternyata laporannya profit ini 39 per lembar saham. Jadi sentimennya bagus tapi PB-nya udah nggak terlalu bagus 1,5 ya. Ini hitungannya cukup mahal. Kalau melihat utangnya 400-an persen, kayaknya udah mulai ini ya. Mulai ya udah agak menggigingan sih. Ini kayaknya kemarin itu sempat 500-an lebih nggak ya? Kok lupa ya. Tapi utangnya hitungannya masih gede ya, 4 kali modal, kemudian ROE-nya 6%, dihargai dengan PB 1,5 itu masih cukup mahal ya. Ya kalau mau entry untuk trading sih disclaimer, tapi kalau untuk investasi atau swing agak beresiko. Oke, mungkin buat patokan support resistannya aja nih. Oke, itu untuk saham Mika. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham MTech yang udah cukup lama nggak kita bahas. Hari ini turun ya setelah kemarin naik lumayan tinggi untuk saham MTech. Ya tadi sih sempat naik dulu ke 430-an, 434 ya untuk harga tertinggi hari ini, cuman habis itu dibanting turun. Ya ini untuk saham MTech, ini kelasnya pas di area support 410, jadi mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit, kalau besok mau ambil lagi mungkin lihat dulu ya di awal marketnya apakah langsung jebol merah atau hijau. Kalau langsung dibuka merah, tunggu aja di level di bawah 400 lah, kalau mau entry itu lebih aman sih. Kalau bisa di bawah 400 lagi itu malah sebenarnya kesempatan ya buat teman-teman yang mau masuk lagi di saham MTech. Cuman kalau langsung hijau ya resistennya balik lagi masih di 428 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit ya, untuk besok bisa pantau di awal market tuh bid overnya untuk saham MTech ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini EMTK tanggal 3 September aslinya sih net sell 7 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, MTech hari ini tanggal 3 September secara keseluruhan di distribusi, dan yang masuk YP, XL, YP. Lihat transaksinya hari ini kurang bagus ya. Mungkin untuk besok lihat dulu di awal market, jangan buru-buru entry. Ini retailnya pada masuk soalnya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTech. Kalau masih merah tunggu aja di 396-an atau di bawah 400 lah kalau mau nyicil-nyicil lagi di saham MTech. Nanti kalau naik ke 4.410 taking profit sebagian, breakout di atas itu naik lagi ke 420-an ya kalau mau taking profit sebagian ya. Kalau untuk swing lumayan berani sih, untuk trading juga lumayan berani. Kalau untuk investasi juga sebenarnya kalau sabar ya lumayan berani juga ya. Valuasi saat ini untuk saham MTech nggak terlalu mahal sih. Jarang-jarang dihargai dengan PBV 0,7 ya. Kalau lihat historinya 0,8 udah agak naik sih. Itu kalau nggak salah sempat 0,7. Biasanya kan di atas 1. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTech ya. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk terima kasih.